Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah lailatakum. Kaifa halukum? Ana fi khair wa afiyah. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran bahasa Arab lagi. Ya, langsung aja kita mulai. Hayya nabda dari sana. Biadhi Laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Kita hari ini melanjutkan dari kemarin ya. Ya, tapi sebelum itu kemarin ada tugas ya yang ini ya. Nah, ini coba kita bahas dulu ya. Kita bahas bareng-bareng dulu. Al-insanu an-nahif wal jamil al-madi al-an. Orang yang kurus itu bagus. Itu kata-kata untuk masa sekarang atau masa lalu? Al-an. Al-an. Nah, ya. Jadi ini al-an. Al-an. Ya. Al-an. Al-badanah alamatul marad. Nah, al-badanah itu obesitas itu tanda bagi sakit ya. Marad itu sakit ya. Maridun itu orang sakit, tapi kalau marodun itu sakit ya. Al-madi al-an. Al-an. Nah, ini juga al-an. Al-mar'atu an-nahifatu maridatun al-madi al-an. Mati. Al-mati. Al-madi ya, jadi perempuan yang kurus itu sakit. Nah, itu perkataan di masa lalu. Yatanawwalun nas ta'aman katsiran. Jadi orang-orang makan banyak. Al-madi al-an. Al-mati. Al-madi. Ya bataidun nas anid duhun. Al-an atau al-madi? Al-an. Al-an lah. Meninggalkan Lemak. minyak ya. Lemak. Ini jawabnya benar ini ya berarti. Berarti al-an yang nomor 3 dan 4 al-madi, nomor 5 al-an. Nomor 2 at-tadrib as-sani doa lama bijanibil fikra ar-raisa fi kulli faqrah. Jadi ini pilihan ganda ya. Jadi contrang yang benar. Fil faqrah al-ulahiyah. Jadi al-fikrah ar-raisiyah ini maksudnya ide pokok ya. Al-fikrah itu ide. Ide pokok. Beda ya. Kalau pakai kaf itu ide. Tapi kalau pakai qaf itu paragraf ya. Di paragraf pertama itu ide pokoknya adalah al-insanu as-samin afdalu minan nahif ya. Yang ba ya. Jadi orang yang gendut itu lebih afdal, lebih utama daripada yang kurus itu di masa lalu seperti itu. Berarti yang ba yang benar ya. Iya. Sedangkan fil faqra ats-tsaniyah mana yang benar? Alif. 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 Yang paragraf kedua ini yang benar yang alif. Sedangkan fil faqra as-salisah yuhadziru al-atiba min Ta'am al-abyad, makanan yang putih ya. Nasi, roti itu yang putih-putih. Faqra al-akhirah yad'ul Islam ila. Nah, di paragraf yang terakhir itu Islam mengajak ke apa? Al-aklu al-qalil ya.
Nah, ini Kim. bisa al-aqlu al-qalil, bisa atau Kim. atau misalkan himyah ya. Ya. Dal Islam ilal himyah juga. Al-himyah juga benar nih. Oh, alif betul. Kim Tapi betul. lebih cocok sih al-himyah sih karena di ini tertulis Ya, al-himyah ya. ada itu di alinea berapa itu ada. Nah, itu di alinea 3. Tep ya, jadi seperti itu tugasnya. Ini yang ini didun ya, maksudnya yang kebalikan ya. Yatasyabahu itu didunnya apa? Yakhtalifu. Ya, Yatasyabahu mirip, ya yakhtalifu talifu berselisih. Sahihun didunnya maridun. Sahih di sini dalam artian sehat ya. sehat. Maradun, Marid, maradun sihah. maridun sehat. Yazidu yankusu ya. Ya situ bertambah ya kusu. Ya, yankusu berkurang. Ya Saminun itu kusu. nahifun. Kathirun itu qalilun. Kasir kolil. Taib ya, ada pertanyaan. Kolil. Samina nakif. Ya. Alhamdulillah. Langsung aja ya kita lanjut di pembelajaran hari ini di aksamul kalimah. Al kalimah salasa aksam isim fi'il wa huruf. Ini mungkin antum sudah sangat sering dengar ya. Jadi yang namanya kalimah itu dibagi menjadi 3 ya. Al kalimah salah satu aksam. Al kalimah yang qasimu ila salasa. Kalimah itu dibagi menjadi 3. Ada isim, fi'il sama huruf. Isim, fi'il dan huruf ya. Jadi yang namanya kalimah. Kalimah itu artinya apa sih kalimah? Apa makna kalimah? Kata. Kata. Nah, ya kalimah Kata. itu kata. Kalimah itu kata. Jadi kalau kita bilang saya, nah, saya ini sebuah kalimat. Pergi itu sebuah kalimat. Saya pergi ke masjid. Nah, baru kalau kita gabungkan saya pergi ke masjid ini namanya jumlah ya. Namanya Jumlah. jumlah. Dalam bahasa Tapi kalau Indonesia kan dalam bahasa Arab namanya jumlah. Tapi kalau satu aja itu kalau secara arti Indonesia kalimat. kata. Kalimah. Kalimat. Baik. Nah, di sini kalimat terbagi menjadi 3, isim, fi'il, sama huruf. Kalau isim itu seperti biasa, antum sudah tahu ya, kata benda. Fi'il apa? Kata kerja. Fi'il kata kerja, dan huruf itu adalah kata keterangan. Nah, ini contohnya. Isim itu kata benda. Berarti kata benda itu bisa nama laki-laki. Muhammadun, nama laki-laki. Bisa Zainabu. Zainab nama apa? Nama isim ghairu munsharif. Nama perempuan ya. Jadi Muhammadun bisa nama laki-laki, Zainab bisa nama perempuan, atau nama umum ya. An-nas itu umum, atau al-waktu, waktu, al-ma'u, air, nama hewan juga, ad-dijaju, khiyarun, ini pilihan ya. Jadi isim itu banyak pembagiannya. Ada kata benda, ada nama orang, ada nama waktu, ada nama yang umum. Ada juga isi makna ya. Isi makna itu nama yang mana tidak memiliki benda ya, tidak memiliki wujud. Contohnya gimana? Contohnya pilihan. Pilihan ini kalau dalam bahasa Indonesia ini bukan kata benda, bukan apa namanya? Bukan kata kerja juga. Khiyarun. Tapi dia adalah isi makna ya. Yang memiliki makna tapi tidak memiliki wujud ya. Cita-cita. Kadang tanya, cita-cita memiliki wujud atau tidak? Tidak. Tidak, tapi itu sebuah makna saja, hobi. Ya. Kalau kita ngomong kalau kita ngomong sepak bola atau menonton atau Nyata. membaca itu kan kata kerja. Tapi kalau kita ngomong hobi, bukan kata kerja. Hobi ini adalah sebuah, kalau dalam bahasa Arab namanya isim makna. Dan dia masuknya juga isim. Ya, betul, ya? Fahimna.
Nah, jadi itu isim pembagiannya sangat banyak. Pokoknya yang nggak ada kaitannya dengan waktu maka dia isim. Kalau isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi kalau kita ngomong air ya udah air. Jadi nanti di masa depan tetap air, di masa lalu juga tetap air, di masa sekarang juga tetap air ya. Sekarang fiil. Kalau fiil itu kata kerja, sebuah pekerjaan yang mana harus ada pelakunya. Ya. Contohnya jalasa, marosa, yahmilu, yufaddilu, yakhtalifu, idhab, tanawal. Nah, dan yang namanya fiil itu juga ada berapa pembagian ya. Jadi fiil itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau antum lihat yang jalasa sama marosa ini namanya fiil madi. Fiil apa? Mati. Fiil madi atau menunjukkan masa lampau. Jalasa, marosa. Nah, yang depannya ditambahin ya itu namanya fiil mudhari. Yahmilu, yufaddilu, yakhtalifu ditambahin ya ya. Nah, kalau fiil mudhari berarti maknanya apa? Masa Sedang. sekarang ya. Jadi masa sekarang atau yang dikerjakan. Pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau fiil madi itu berarti sudah lampau atau kalau secara bahasa Indonesia mengandung makna sudah ya. Sudah. Jadi bahasa Arabnya kita ngomong sudah duduk itu apa? Ya, bahasa Arabnya sudah kan kholas. Duduk itu ya jelisu. Jalan. Enggak perlu kholas ya jelisu ya, langsung aja jalasa. Ya, jadi nggak usah pemborosan makna. Jadi kalau saya sudah duduk, jelas tuh kholas ya. Kalau misalkan Muhammad sudah duduk, jalasa Muhammadun. Nah, itu namanya fi'il madi. Ya. Kalau masa sekarang berarti fi'il mudhari yang depannya ditamennya yahmilu, yufaddilu, yakhtalifu. Baru yang terakhir nih idhab sama tanawal ini kata fi'il amr ya dalam bahasa Arabnya atau kata kerja perintah. Contohnya idhab sama tanawal. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ingin tahu cara merubahnya gimana, ini sebenarnya masuknya di sorof ya. Karena kira kemarin juga sudah belajar ya. Maksudnya yang sudah masuk, yang sudah pernah belajar sorof pasti sudah tahu ya. Jala saya jelisu nanti jadi ijlis. Nah, itu kan itu cara merubahnya di sorof. Paham ya? Jelasan. Baik ya, huruf. Nah, huruf itu kata keterangannya atau sebuah kalimat ya, sebuah kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini wa artinya dan ya. Kalau kita ngomong dan itu harus ada sambungannya ya. Kalau coba kita ngomong gini aja, Muhammad dan Muhammadun wa. Cocok nggak? Nggak bisa ya. Muhammad tidak bisa. Ya harus tambahin Muhammad, misalkan Muhammad dan Zaid, nah kayak gitu, atau Muhammad dan siapa aja itu kayak gitu. Yang namanya huruf itu sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya tidak akan lengkap ya. Beda kalau kita ngomong Muhammadun itu, kalau kita ngomong Muhammad saja udah paham karena ya itu nama. Ya, fiil juga seperti itu, meskipun fiil biasanya ada pelakunya. Tapi kalau huruf ini tidak bisa berdiri sendiri, sebuah keterangan atau sebuah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini ada wa artinya dan, au artinya atau, min itu dari, fi di dalam, ala di atas, an itu penyambung. An ini penyambung, penyambung antara dua kata kerja. Lam itu belum ya. Nah ini namanya adalah huruf ya. Ada pertanyaan? An itu bisa bermakna jika lah Ustaz. Jika. Nggak bisa ya. Yang jika itu inna. In. Inna. Yang bermakna jika in ya. In. Ya. Coba kita sekarang kita
kita sebutkan. Ini dia maksudnya di isim, fi'il atau huruf. Ana sebutkan Arabnya ya, langsung dari atas. Qara'a. Apa itu? Fi'il. 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 Ilah. Illa Ya, huruf lam. huruf. Lam huruf juga yashrabu. Fi'il. Samakun. Isim. Khubzun. Isim. Baidun. Isim. Yusolli. Fi'il. Fi'il. Yusolli fi'il. Amun. Isim. Isim. Isim ya. Yaqulu. Fi'il. Fi'il berkata ya. Fi'il kata kerja. Safara. Fi'il. Safara fi'il. Min. Harf ya. Waw. Wa. Karfu. Au. Karfun. Harf juga. Yanamu. Fi'il. Fi'il. Yanamu fi'il. Khawlah. Isim. Isim. Khawlah ini nama ya. Nama perempuan. Jadi isim. Rasulun. Isim. Isim. Ala. Huruf. Huruf. Asrun. Isim. Isim. Solatun. Fi'il. Solatun ini isim ya. Isim. Karena itu sebuah masdar ya. Masdar. Kalau yusalli baru, kalau yusalli fi'il, tapi kalau solatun isim ya. Jadi masdar itu ya. Tumah Huruf. harf ya. Karfu. Ya. Jadi ini pembagian isim, fi'il sama huruf. Coba kita masuk ke tadrib ats-tsani. Ayyin naw'al kalimah allati tahtaha al-khat isim, fi'il, huruf kama fil misal. Nah, ini disebutkan yang di bawah khat ya, di bawah garis. Itu sebutkan dia isim, fi'il atau huruf ya. Contohnya ibta'id anis sukari. Ini kan yang ada tandanya kan an, berarti huruf ya, harf. Karfu. Coba silakan ya. Nomor 1, silakan Bu Ersa. Nahal Islamu anil israf. Fi'il. Nah, Islamu anil israf itu fi'il ya. Nahanya fi'il. Oh, mana naha? Naha fi'il nahi, mana nahi? Melarang. Melarang berarti jangan. Naha itu melarang ya. Islam melarang berlebihan ya. Israf itu berlebihan atau boros ya. Bisa juga. Coba nomor 2. Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqlul kasyuru yadurrul insanu. Insanu isim. Nah, isim Aku ya. makan makanan banyak. Yaduru apa artinya Ustadz? Yaduru. Doror mana doror? Doro. Iya. Yaduru. Doror itu bahaya ya. Ya duru Oh, membahayakan. Bahaya. Membahayakan. Makan banyak membahayakan Darurat, manusia. Jadi kita ngomong darurat itu dari bahasa Arab ya. Aslinya doruroh aslinya. Tapi dirubah darurat. Bahaya ya, doruroh itu. Darurat. Ya duru, fiilnya doro ya duru. Ini manusia ini isim ya. Coba nomor 3, Bu Tuti. Yuhadziru al-atibba'u nas. Fi'il. Baik, ya yuhadziru fiil mana? Dokter-dokter memperingatkan manusia ya. Coba nomor 4. Solehah mujud solehah. Mewujud Ustaz. Ya, dibaca ya. Asbahatil badanatu alamatan alal maradi. Maza Ala uraka. huruf.
Naam. Ala huruf ya. Ma makna? Obesitas adalah tanda atas penyakit. Mumtaz. Jadi asbahat itu nggak usah diartikan ya. Istilahnya asbahat itu pokoknya menandakan kalau fiil madi berarti sudah ya, sudah ya. Jadi sebenarnya makanya tarokib bahasa Arab itu kalau kita artikan per huruf itu nggak akan nyambung. Nah, jadi asbahat itu istilahnya kayak ya nggak ada arti, dia cuma sebagai tanda bahwasanya itu fiil madi kayak gitu ya. Jadi asbahat al badanatu alamat alal marad artinya ya obesitas adalah sebuah tanda bagi penyakitnya, maaf. Tanya coba Nadia. Nomor 5. Takut tipu kasiran. Isim. Apa makna? Takut itu apa? Mana takodam? Maju ya. Atibu mana? Tabibun mana? Apa? Apa? Dokteran. Tabibun mana? Dokter. Kalau atibu? Atibu. Atibu Dokter. itu loh. Ya, yang di sini kan ada atibu yang dibaca tadi artinya apa? Atibu. Nggak ada atibu, Ustaz. Ini kan atibu, Oh, iya. takodam atibu kasiran. Apa makna? Jadi kedokteran sudah maju sangat banyak ya. Pesat. Kalau pesat bisa juga. Nah, kedokteran sudah berkembang dengan pesat. Takodama itu maju ya, berkembang atau maju. Selanjutnya nomor 6. Ada Bu Junung sih. Wujud Bu Juning sih ada. Bu Nisa cuma nyimak ya. Jadi natanawalu katsiran minas samaki mina fiil isim atau huruf. Harfu. Nah, mina huruf ya, huruf. Karena keterangan dari ya. Asbahan nasu yattabi'una al-himyah. Manusia banyak yang mengikuti diet ya. Asbaha ini fiil ya. Fiil. Yaquluna qalilan minal lahmi. Mana? Ya. Makan sedikit dari daging. Makan sedikit daging. Ini min ini juga huruf ya. Min juga huruf. Naka amrodun tusibu asafso asamin. Ada penyakit yang menimpa atau yang mengenai orang yang gemuk ya. Di sini amrodun. Amrodun ini isim juga ya. Antadrib ikral ayat wa bayyin al kalimah latifiyah isim fiil huruf ini disuruh nyebutkan dalam surat Al-Quran ini isim fiil atau huruf ya. Ya, anak kira nggak perlu ya. Ini panjang nanti penjelasannya. Nanya dulu boleh. Teman-teman. Tadi yang nomor 4 itu kan asbahat nggak ada artinya. Kalau ditinggal itu gimana Ustaz? Boleh. Apa? Kalau langsung al badanatu. Mbak Sah. Ya. Jadi anggap Apa aja ya, nggak ada, anggap aja nggak ada. Kita ngomong an-nasu yattabi'una al-himyah. Bisa. Atau asbahan nasu yattabi'una al-himyah bisa juga. Cuma kalau kita ngomong pakai asbaha nanti artinya ada masa lampau ya. Cuma kalau kita an-nasu yattabi'una al-himyah ini lebih umum, dalam artian bisa masa lampau atau bisa masa sekarang.
Itu cuma perbedaan di waktu. Jadi kalau secara makna nggak ada perbedaan, cuma kita bisa tahu kalau ada asbaha berarti menjadi ya. Ya, menjadi. Asbaha itu artinya lebih kayak menjadi ya, tapi Cara i'rab ada pengaruhnya nggak, Ustaz? ada. Kalau cara i'rab ada pengaruhnya. Nanti yang an-nasu sebagai isim asbaha ya. Asbaha kan artinya ini ya. Asbaha artinya apa? Dia kan fiil nakis ya. Fiil madi nakis. Ustaz. Apa? Itu masuk kelompok mana ya, Ustaz? Kana wa akhwatuha. Lupa. Masuk Kana kana wa ya, akhwatuha. Berarti kalau ada asbaha nanti secara i'rab berbeda. Jadi nanti ada isim kana, isim asbaha sama khobarnya. Cuma di sini khobarnya jumlah ya. Dan Ustaz, syukran. Nah, selanjutnya kita ke bawah ya. Takbir muwajjah. Nah, ini rotib al-kalimat litusbiha jumalan. Artinya apa? Rotib mana? Urut Tertibkan kata-kata ini menjadi kalimat. Amin. Ini dijadikan sebuah kalimat yang benar ya. Zainab. Nah, kita coba nomor 1 ya. Ada An, ada Zainab, Samina, Turidu, Takuna. Nah, ini mana dulu ini? Nah, ini kita harus memahami artinya dulu ya. Jadi kalau ingin menjadikan ini kita tasrif atau kita jadikan kalimat, kita harus tahu artinya dulu. Ya, pertama kita harus tahu An, Zainab, Samina, Turidu, Takun. Baru setelah itu kita jadikan sebuah ini. Zainab ingin menjadi gemuk. Zainab turidu. Apa turidu Zainabu dulu? turidu antakuna saminatan. Saminatan. Zainabu turidu antakuna saminah. Itu yang benar ya, nomor 1. Nomor 2 ada mislaka ashuru Nomor 1 fi gimana, Ustaz? Gimana tadi urutannya, Ustaz? Zainabu turidu antakuna saminatan. Ya. Samin, ya. Zainab ingin gemuk, menjadi gemuk. Nah, selanjutnya nomor 2 ini ana contohkan dulu. Nah, mislaka ashuru fi bialamin kuntu albatni. Mislaka sepertimu, ashuru saya merasakan, fi di bialamin sakit ya, kuntu albatna. Jadi nanti jawaban yang benar kita mengutkannya ashuru. Ashuru. Kuntu dulu Ustaz ya. Kuntu ya. Kuntu Jadi ya. ini kuntu ashuru. Kuntu ashuru bialamin fil batni mislaka. Bisa dialamin dulu. Oh, miska fil batni. Hah, salah saya. Jadi ini bisa kuntu ashuru mislaka, bisa bialamin fil batni, itu juga bisa. Atau misalkan kuntu ashuru bialamin fil batni mislaka, ya sebenarnya bisa juga. Mislaka itu nggak harus di awal atau nggak apa-apa di akhir juga ya. Tapi di awal aja nggak apa-apa ya. Kuntu ashuru mislaka. Kuntu ashuru bialamin mislaka. Bialamin fil batni mislaka. Belum, Ustaz. Apa? Fi-nya belum. Alamin Itu ashuru fi batni. Itu juga bisa. Kuntu ashuru fil batni bialamin mislaka. Itu juga bisa. Atau misalkan kuntu ashuru bialamin fil batni mislaka juga bisa. Kenapa kok bisa dirubah-rubah? Karena mislaka itu sibul jumlah ya. Yang namanya sibul jumlah itu boleh dibolak-balik ya.
Sibul jumlah itu terdiri dari dua kata. Ya. Misla itu satu kata, ka itu satu kata, berarti ini dua kata. Jadi ini bisa kuntu ash'uru mislaka bi alamin fil batni, atau misal kuntu ash'uru fil batni bi alamin mislaka, atau misalkan kuntu ash'uru bi alamin fil batni mislaka juga bisa. Yang penting susunannya seperti itu, nggak bisa kalau ash'uru kuntu nggak bisa. Kuntu ash'uru. Ya, kuntu ash'uru. Yang nomor 3 ya, at-ta'am min katsiran Muhammadun yatanawalu. Apa ini? Yatanawalu Muhammadun. Yatanawalu Muhammadun. Ta'am. Ini ada akhoda ya. Akhoda dulu. Ya. Akhoda Muhammadun yatanawalu katsiran minat ta'am. Akhoda Muhammadun yatanawalu katsiran minat ta'am. Ya. Muhammad mengambil konsumsi makan dari Nah, jadi akhoda ini sama seperti asbah tadi. Jadi ini sebuah tarkib bahasa Arab yang mana ya nggak memiliki arti ya. Ya artinya aslinya mengambil, cuma dalam kalimat ini nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Atau kalau mau diartikan artinya memulai atau menjadi kayak gitu, atau dimulai kayak gitu. Silakan yang nomor 4 dan 5 dijadikan tugas ya, disusun. Ya. Nomor 4 dan 5 jadikan tugas. Yang tadrib astani qarin baina ghada'in nas fil madi wa ghadaya fil waqti al hadir. Nah, qarin artinya bedakan ya, atau bandingkan makanan manusia di masa lampau dan makanan manusia di masa sekarang. Nah, sif kulli suratin fi thalathil jumal. Ini sif itu diberikan sifat ya. Nah, nanti silakan satu aja ya, dari gambar ini sama gambar yang ini al-madi, ini al-an ya. Nah, ini dibikin sifatnya, di istilahnya seperti apa nanti. Makanan masa lampau itu seperti apa, makanan masa sekarang itu seperti apa. Satu aja nggak apa-apa ya. Nggak usah 3. Uktub nasai munasibah musta'inan biswar kama fil misal. Untuk yang tadrib asalis alamat tarkim nuktah. Nah, ini pembahasan beda ini, alamat tarkim ini besok ini. Oke, ini aja ya. 3 ini aja, 1, 2 sama 3 ini silakan dibikin ke bawah, ini satu aja, madi dan alan. Untuk ini besok aja kita bahas sendiri. Ada pertanyaan? Alas ya. Nah, tatim bikiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Qira'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. semuanya.